li'tiqadihim annahum alal haqqi, karena mereka itu meyakini annahum bahwasanya kerjaan mereka itu alal haqqi adalah sesuai dengan kebenaran. Jadi orang-orang yang sudah tergoda dengan setan itu, sehingga orang itu yang sudah tahu tentang banyak ilmu, akan tetapi untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya itu masih ditunda-tunda, berarti orang itu namanya sudah tergoda oleh godaan-godaan setan itu. Ini mereka nyangka bahwa ya melambatkan pekerjaan atau menunda pekerjaan itu termasuk kerjaan baik, kata setan. Akhirnya mereka ikut. Ya, setelah mereka ikut, ya, mereka mengharap akan mendapatkan balasan dengan penundaan itu, padahal mereka itu bukan keutamaan yang didapat, akan tetapi kecelakaan pada akhirnya itu gara-gara menunda kepada kelakuan-kelakuan yang dia sudah tahu ilmunya, tidak mau melaksanakan sesuai dengan pengetahuannya itu. Wa inda dzalika ay qasdi syaitani tasliyuka syarra fi tariqil khairi. Dan adalah ketika itu, ketika ya bermaksudnya setan tasliyuka syarra, adapun menghibur Anda asyarra kepada kejahatan atau kejelekan, ya, fi tariqil khairi, ditempatkan di jalan kebaikan, ya, kejelekan ditempatkan di jalan kebaikan. Yatslu alaika syaitanu fadlal ilmi, maka akan membaca alaika atas Anda asyaitanu, siapa setan, fadlal ilmi, kepada keutamaannya ilmu pengetahuan itu. Ain nafi'i, artinya ilmu pengetahuan yang nafi, yang berguna, yang diamalkan, ya. Wa darajatal ulama'i, ya, dan akan membaca juga kepada derajatnya atau tingkatan para ulama al-amilina, yang mereka mengamalkan bimizanis syar'i, mengamalkan ilmunya bimizanis syar'i, dengan timbangan syara' atau ukuran syara'. Wa ma warada fihi, dan kepada apa yang terjadi fihi, di dalam ilmu pengetahuan, minal akhbari, dari beberapa hadis, wa hiya aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, wal asari, dan beberapa asar, wa hiya aqwalus sahabati wat tabi'in, yaitu perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in. Jadi pada waktu setan itu sudah berhasil membujuk kita, kita sudah tahu kepada ilmunya sesuatu itu, tapi kita masih menunda-nunda untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui itu. Setelah kita tertipu dengan kelakuan setan itu, maka akhirnya setan itu akan membacakan kepada orang yang tertipu dengan tipuannya itu tentang keutamaannya ilmu yang bermanfaat. Sangat berguna sekali ilmu yang bermanfaat itu apa? Yaitu ilmu yang diamalkan sesuai dengan pengetahuannya itu, itulah yang namanya ilmu bermanfaat. Itu dibacakan oleh setan di depan kita, ya. Akhirnya kita menjadi menyesal, ya, untuk menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang sudah kita tahu ilmunya, kan kayak gitu, ya. Kan cerita kemarin, ya. Jadi orang yang sudah tahu kepada ilmu pengetahuan tapi masih tidak mau melakukan isi daripada pengetahuannya itu, namanya orangnya itu disebut dengan musawwib, ya. Nunda-nunda kerjaan baik itu tidak benar. Itu kelakuannya setan. Setelah setan berhasil menunda kerjaan kita, amal-amal perbuatan kita itu, ya, yang sudah kita tahu, maka setan membaca, alangkah bahagianya, ya, alangkah utamanya ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu dibaca. Ini kok saya tidak amalkan, berarti saya ini tergolong kepada orang yang tidak punya ilmu manfaat namanya, kan kayak gitu. Akhirnya itu dibujuk oleh setan itu.
Dan juga ya, tingkatan para ulama. Yang dikatakan ulama itu yang bagus adalah ulama yang amal kepada ilmunya. Cuman alim ya banyak orang alim tapi tidak amal kepada ilmunya, ya itu ulama juga tapi bukan ulama yang beneran, kan kayak gitu. Itu dibaca semua oleh setan di depan kita, ya. Akhirnya kita menjadi orang yang menyesal jadinya itu. Malah ya Nabi sempat bersabda di sini, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha, ya, min ibadati sanatin siyamiha. Satu pandangan atau memandang satu kali saja kepada orang alim, ya, ahabbu ilayya adalah lebih menyenangkan kepada saya, kata Nabi, min ibadati sanatin ketimbang dengan ibadah 1 tahun. Siyamiha berpuasa 1 tahun itu masih lebih bagus, ya, memandang kepada orang alim, kata Nabi. Alim yang amal kepada ilmunya, ya, yang bisa kita jadikan panutan, ya. Orang alim yang bisa kita jadikan panutan karena dia itu amal kepada ilmunya. Misalnya puasa setahun itu masih lebih bagus mandang orang alim, sebab dengan memandang orang alim itu kita akan tertarik untuk punya amal sama dengan orang alim itu, gitu ya. Yang akhirnya kita menjadi orang baik karena bisa niru kepada kelakuannya orang yang baik itu sebabnya melihat, ya, melihat itu. Waqala, dan juga Nabi bersabda di hadis yang lain, ya, an-nasu alimun wa muta'allimun. Manusia itu mestinya hanya ada 2 kelompok ini. Ada yang alim, ada muta'allim, ya. Ada orang yang ngajar, ada orang yang belajar, kan gitu. Di dunia ini mestinya kayak gitu. Wal baqi hamajun, sisanya itu adalah aitubabun saghirun, bagaikan lalat yang kecil, ya. Aitubabun saghirun, ya, diumpamakan sama dengan lalat yang kecil, ya. Kalba'udi yaqa'u ala wujuhil hamiri, seperti nyamuk yang hinggap di wajahnya, di wajah keledai, wal ghanami, dan kambing al mahzulati yang kurus, ya. Biasanya sapi atau kambing yang kurus itu kan yang kerubung lalak itu biasanya itu. Dan lalak kayak gitu perbandingannya orang yang tidak punya ilmu, ya. Orang yang tidak punya ilmu sama dengan lalat yang hinggap di sapi yang kurus atau di kambing yang kurus atau di keledai yang kurus, itu ya, sama dengan itu, ya. Berarti manusia cuma 2 yang bagus ini, muta'alim dan muta'allim, ya. Makanya hadisnya itu kun aliman au muta'alliman. Kalau tidak mau jadi orang alim ya jadi muta'allim aja, kan kayak gitu. Kalau tidak mau jadi muta'allim ya jadi orang alim, kan kayak gitu. Apakah Nabi bersabda an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi, sisanya yang tak alim tak muta'allim hamajun. Maknanya hamajun apa? Aitubabun saghirun, ya, artinya seperti lalat kecil, ya. Kalba'ud sama dengan nyamuk kecilnya itu, ya, yang hinggap di wajahnya keledai atau kambing yang kurus. Kalau kambing yang gemuk ndak ditempati itu, ya. Kambing yang kurus itu yang biasanya yang kerubung lala itu, ya, kerubung lala itu kambing yang. Itu perbandingan manusia yang tidak punya ilmu seperti itu, ya. Akhirnya kita menjadi menyesal, kenapa saya kok ikut setan, tidak ngamalkan kepada yang kayak gitu. Akhirnya kita menjadi penyesalan. Jadi setan memang kayak gitu. Dulunya itu kelakuan jelek dianggap baik oleh setan, ya, dituangkan kepada kita itu termasuk kelakuan yang baik begitu, padahal itu jelek, ya. Dan setelah kita ikut kepada kelakuan setan itu bahwa itu dianggap baik, yang jelek dianggap baik, maka setan membalik lagi bahwa kebaikan itu seperti ini, ya. Berarti kita namanya diumbang-ambingkan oleh hawa nafsu, ya, yang penuh dengan setan, ya, dengan setan itu. Waqala, dan Nabi juga bersabda, fadlul alimi, adapun keutamanya orang alim,
Ini yang diingatkan oleh setan kepada kita setelah kita tertipu oleh bujukan setan itu. Di fadlul alimi, adapun keutamaan orang alim alal abidi ketimbang dengan orang yang ahli ibadah, sab'una darajatan ya. Perbandingannya itu adalah 70 derajat. Jauhnya jauh sekali itu ya. Ma baina kulli darajatain ya. Jarak antara 2 derajat itu kama bainas sama'i wal ardi ya. Pas kali petong bolo ini ya. Jaraknya orang alim dan ahli ibadah tapi tak alim. Ahli alim ya, alim dan amal dengan ilmunya. Kemudian ada orang ahli ibadah tak alim, maka itu jaraknya antara orang yang alim dengan ahli ibadah yang tak alim itu ya, jaraknya jarak 70 derajat. Masing-masing derajat itu jaraknya sama antara langit dan bumi ya, jauhnya pas kali petong bolo berapa itu jaraknya itu ya. Dan itu yang dibaca oleh setan di depan kita setelah kita itu tak ngamalkan kepada ilmu yang telah kita pelajari itu ya, kita pelajari itu. Berarti ilmu kita tidak berbuah namanya itu. Ya kali 70 ya antara 1 derajat ya, 1 derajat ya sama antara langit dan bumi 1. Pas kali 70 berapa itu jaraknya itu antara orang alim yang ahli ibadah dan orang ahli ibadah tapi tak alim ya. Alim saja walaupun tak ahli ibadah lumba bagus itu masih ketimbang dengan ahli ibadah tapi tidak alim, masih lebih bagus orang alim walaupun tak ahli ibadah ya. Masih lebih bagus ya. Waqala, dan juga Nabi bersabda, malam yahzan bimautil alimi fahuwa munafiqun. Orang yang tak merasa susah dengan meninggalnya orang alim ya, bahwa munafikun, maka orang itu dicap sebagai orang munafik. Misalnya ada seorang kiai meninggal, lantas kita tak ikut merasa susah dengan meninggalnya seorang kiai di suatu daerah itu misalnya, maka kita dicap sebagai orang munafik ya. Paling tidak itu ikut menyusahkan juga dengan berpulangnya ke rahmatullah dari seorang alim itu di daerah tertentu. Misalnya ada informasi kiai sana misalnya meninggal hari ini, ya kita itu harus merasa susah ikut andil ya. Sebab dengan meninggalnya beliau di daerahnya itu, daerahnya menjadi suram ya, menjadi suram karena bintangnya itu sudah dipanggil oleh Allah kan kayak gitu ya, dipanggil ya, oleh Allah. Fa innahu la musibata a'dhamu min mautil alimi, sebab tidak ada musibah itu lebih besar ketimbang dengan matinya orang alim, tidak ada ya. Musibah yang paling besar ya kepada Islam khususnya yaitu meninggalnya orang alim ya. Meninggalnya orang alim itu termasuk musibah yang paling besar, itu paling besar. Kalau cuma kena gempa enggak musibah itu ya. Gempa rumahnya hancur enggak musibah. Tapi kalau orang alim ya dipanggil oleh Allah berarti musibah kepada kita itu. Siapa lagi yang kita mau jadikan panutan kan gitu kan, kalau dianya sudah dipanggil kan kayak gitu. Waqala, dan juga Nabi bersabda selanjutnya ya, innal amalal qalil ma'al ilmi yanfa'u wa innal amalal qasir ma'al jahli la yanfa'u ya. Sesungguhnya pekerjaan sedikit tapi disertai dengan ilmunya tepat ya, pekerjaannya tepat sesuai dengan pengetahuannya itu, maka itu sangat berguna sekali itu ya. Punya ilmu dikit tapi diajarkan bagus itu dengan yang sedikit itu, apalagi banyak diajarkan lebih bagus lagi kan kayak gitu. Amal yang banyak yang kerjaannya banyak tapi tak disertai dengan ilmu, tak tahu ilmunya ya, bisa jadi kerjaannya itu keliru soalnya tidak disertai dengan pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang dia kerjakan.
Misalnya ya salat sampai sama lembenteng itu ya, tapi ndak tahu syarat rukunnya, misalnya syarat rukunnya ndak tahu, ya karelakon kan kayak gitu, ndak ada gunanya ya. Tapi kalau orang yang disertai dengan ilmu pengetahuan amalnya itu ya, walaupun sedikit ndak banyak kerjanya, tapi disertai dengan pengetahuan yang epas dengan kerjaannya itu, maka itu sangat bermanfaat sekali, itu sangat bermanfaat sekali. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ini yang namanya asar ya, yang namanya asar ini ya. Kalau tadi itu kan hadis tadi itu akhbar, sekarang asar itu diingatkan juga oleh setan ya, ya. Perkataan sahabat dibaca juga di depan kita oleh setan ya. Maksudnya dibaca itu ya kita diberi kesempatan untuk membaca ya, bani setan, saya baca setan tak kira tahu baca dak ya. Kita ya diberi kesempatan untuk baca ini. Akhirnya setelah kita punya kesempatan baca ini, kita menyesal kenapa saya ikut setan kan kayak itu. Kok ndak ikut ya yang sebenarnya itu kan gitu ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidin ya, qaimin bil laili shaimin bin nahari ahwanu mim mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahallallahu wa ma harramahu wa illam yazid alal faraidi ya. Sayyidina Umar berkata, ini bukan hadis tapi asar ya. Mautu alfi abidin, adapun meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, artinya para ahli ibadah tapi tak alim ya. Qaimin bilaili, dia bangun di waktu malam, kalau malam itu bangun semalam suntuk ya. Shaimin bin nahari, dia kalau siang itu puasa, tiap hari puasa ya. Ahwanu itu lebih enteng, lebih ringan mimmauti alimin, ketimbang dengan meninggalnya seorang alim. Mimmauti alimin wahidin ya'lamu, yang dia tahu, ma ahallallah, kepada apa yang telah dibolehkan oleh Allah, wa ma harramahu, dan kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Wa illam yazid alal faraidi, sekalipun dia itu tidak lebih hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban saja ya. Salatnya ya 5 waktu itu dikerjakan, tapi dia hanya alim, tahu kepada apa yang dibolehkan oleh Allah, tahu kepada apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, tahu semuanya itu, lantas dia mati, itu masih lebih berharga ketimbang dengan 1000 ahli ibadah mati ya. 1000 ahli ibadah mati dengan seorang alim mati, sekalipun orang alim itu tak pernah mengerjakan sunat ya, tak pernah, hanya fardhu tok ya, salatnya 5 waktu itu tanpa qabliyah, tanpa ba'diyah, pokoknya lah pas-pasan lah ya, fardunya pas-pasan. Mun puasa ya puasana pihak Ramadan itu, lainnya Ramadan tak puasa, saya Kamis enggak, tapi dianya itu alim ya. Maka itu lebih berharga ketimbang dengan ahli ibadah 1000. Saking alimnya dengan barokahnya ilmu itu ya seperti itu ya. Dengan barokahnya ilmu seperti itu. Jadi ahwan min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahallallahu wa ma harramahu wa illam yazid alal faraidi, sekalipun dia tidak lebih hanya ngerjakan fardu saja ya. Salatnya 5 waktu itu tak ada qabliyah ba'diyah, tak ada qiyamul lail, tak ada apa lagi, ada puasana ya, puasana bulan puasa kira puasa, lainlah puasa enggak, tak puasa Senin Kamis enggak ya, awal Riyadh enggak ya, pokoknya tak ada lah, biar pas-pasan ya. Itu masih lebih bagus ketimbang dengan ahli ibadah yang ahli ibadah 1000 ahli ibadah. Penibara kedua 1000 ahli ibadah itu masih menang orang alim ya. Wa qala Ar-Rabi berkata, al ulama surujul azminah. Ulama itu surujul azminah adalah bagaikan pelita beberapa waktu ya. Pelita atau ya, atau lampu ya, bagi beberapa zaman ya.
Di zaman apa saja di situ ulama tetap ya menjadi pelita bagi kita itu. Ya, zaman pandemi misalnya, wah bakun ulama yang jadi tumpuan kan kayak gitu. Zaman apa ya, zaman peceklik misalnya, ya ulama yang jadi tumpuan. Artinya banyak orang yang minta saran sama ulama kan kayak gitu. Ya. Jadi ulama itu termasuk apa sih? Lampu di segala zaman, di segala zaman ya. Apakah zaman nimper, zaman nimor, setengah nimper, setengah nimor, ulama tetap jadi tumpuan itu. Ya. Walaupun istirahat sampai setengah hari ditunggu itu, ya ditunggu kan gitu. Malah sampai suka bermalam-malam gara-gara udah ketemu dengan ulama yang dimaksud. Itu gara-gara seperti itu kan. Ya. Saking utamanya yang namanya apa sih? Ulama. Ya. Untuk apa? Untuk minta saran kebaikan yang akan dilakukan nanti di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan apa yang disarankan oleh seorang ulama yang kita suani itu kan kayak gitu. Makanya dikatakan surujul azmina. Ya. Surujun jamak dari sirajun ya. Jamak dari surujul azminah berarti beberapa pelita ya di segala zaman. Fakullu alimin misbahu zamanihi. Setiap orang alim itu bagaikan pelita di zamannya itu. Bagaikan pelita pada zamannya itu ya. Yastadhi'u bihi ahlu zamani, menjadi bersinar bihi dengan orang alim itu. Ahlu zamani, siapa orang yang ada pada zaman itu ya. Jadi orang yang segenerasi dengan seorang kiai itu menjadi bersinar gara-gara kiai yang hidup satu masa dengan dia itu. Lalu umpama kiainya itu sekarang meninggal, berarti suram keadaan itu kan kayak gitu ya. Surah ya kita buktikan saja ya, di mana ada orang alim meninggal ya pasti orang membeluduk itu mendatangi berziarah ke gitu ya semuanya, karena merasa kehilangan ya, merasa kehilangan obor, kehilangan pelita untuk berlindung kepada cahaya dari sang ulama itu kan kayak gitu. Oh ya. Wayulhiyaka ya, dan bisa melupakan apa setan ya dalam tipuannya itu, ayyaj'alaka syaitanu ghafilan, artinya setan itu menjadikan kepada Anda ya ghafilan ya, menjadi orang yang lupa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, dari sabda Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan ya. Nabi pernah bersabda ya, tapi sabda Nabi ini ya dilupakan ya oleh orang yang sudah kena bujukan setan itu. Barang siapa yang bertambah ilmunya ya, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, namun walam yazdad hudan, tidak bertambah hudan apa petunjuknya ya. Ilmunya bertambah tapi petunjuknya tidak bertambah, artinya tak diamalkan ilmunya itu sesuai dengan yang dia tahu, lam yazdad minallahi illa hudan, maka tidak bertambah orang itu minallah dari Allah, bukan tambah dekat kepada Allah, akan tetapi tambah jauh kepada Allah. Jadi orang misalnya makin alim sekarang ya, misalnya ya, ilmunya makin banyak itu makin kurang ibadahnya misalnya itu, maka itu bukan tambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh kepada Allah. Biasanya ya kalau ilmunya bertambah tentunya itu petunjuknya juga bertambah kan gitu, sesuai dengan tambahnya ilmu itu. Artinya ilmu yang dia tahu itu diamalkan sesuai dengan pengetahuannya, itu namanya bertambah petunjuknya, namanya itu amalnya bertambah. Kalau seperti itu baru tambah dekat kepada Allah, ilmunya banyak, amalnya juga banyak, ya dekat kepada Allah. Tapi ilmunya banyak tapi makin tidak garuan dengan ilmu yang banyak itu bukan tambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh kepada Allah itu. Jangan mengharap kedekatan kepada Allah kalau tak disertai dengan amal perbuatan yang sesuai dengan pengetahuan yang ia tahu itu kan gitu.
Itu dilupakan oleh setan, ya, dibuat lupa kita, itu dibuat lupa kepada sabda Nabi yang seperti itu. Wa yufilaka syaitan aidan, ya. Dan juga melupakan kepada kamu asyaitanu, siapa setan, ya kamu maksudnya orang yang mencari ilmu, ya seperti kita ini, ya. Itu dilupakan oleh setan apa sabda Nabi yang lain, ya, yaitu asaddun nasi adaban ay ta'dziban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu biilmihi, ya. Adapun paling beratnya manusia, kata Nabi, adzaban, siksaannya, ay ta'dziban, artinya siksaannya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Siapa? Alimun, ya, adalah orang alim. Lam yanfa'hullahu biilmihi, ya Allah tidak memberikan manfaat kepada orang itu, siapa Allah, biilmihi, dengan ilmunya. Ailam ya'mal bihi, artinya dia tidak mau mengamalkan kepada ilmunya yang dia sudah pelajari itu. Tahu bahwa ini haram, tahu, tapi dikerjakan. Tahu bahwa ini tidak boleh, misalnya dilarang, tapi dikerjakan, ya itu namanya, ya, melanggar namanya, ya, termasuk menghina namanya. Sudah tahu masih dikerjakan, ya. Mestinya yang dikerjakan itu apa yang dibolehkan itu dikerjakan, apa yang dilarang itu dijauhi. Itu namanya sesuai dengan pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran itu, kan, gitu. Jadi paling besarnya, paling beratnya siksaan manusia katanya kelak di hari kiamat, yaitu orang alim yang tidak manfaat ilmunya itu, tidak diberi manfaat oleh Allah ilmunya itu, artinya dia tidak mau mengamalkan dengan ilmu yang dia punya itu. Malah itu katanya ada bait mengatakan di kitab yang lain itu, orang alim yang tidak amal dengan ilmunya itu disiksa sebelum orang yang menyembah berhala disiksa, ya. Ada ungkapan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan ma'adzabun min qabli ubadil wasan. Anda bilang kayak gitu, ya, berat sekali sesuai dengan hadis ini, ya. Jadi orang alim yang tidak mau amal dengan ilmunya, tak diamalkan ilmunya sesuai dengan pengetahuannya itu ma'adzabun min qabli ubadil wasan, itu disiksa nanti itu sebelum orang yang menyembah berhala itu disiksa. Orang alim itu kada, ya, kada. Kenapa? Karena orang itu namanya termasuk melanggar dari firman Allah, apa? Lima taquluna la ma la taf'alun, kayak itu. Sering berfatwa kepada orang lain tapi dia yang tidak mengamalkan dengan fatwanya, itu berarti kabura maqtan indallah, katanya, kata Qur'annya kan seperti itu, kan. Besar dosanya itu menurut Allah itu. Hanya nyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi dianya itu tidak mau berbuat baik, ya. Mestinya ya dirinya dulu yang berbuat baik, baru kita perintahkan kepada orang lain itu. Kalau seperti itu bagus. Ailam ya'mal bihi rahu Tabrani wa Abdullah bin Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah. Lakin bilafdi lam yanfa'hu, ya, lam yanfa'hu ilmuhu, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Adi, ya, Ibnu bin Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah, yang dari Abi Hurairah itu tanpa ungkapan, hanya pakai lam yanfa'hu ilmuhu, ya. Kalau yang tadi itu lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, ya. Riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, jadi asaddun nasi adzaban ay ta'dziban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Nih, yang tak berguna kepada orang itu ilmuhu, apa? Ilmunya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah juga bersabda, itu juga dilupakan juga itu kepada doa itu. Katsiran fid du'ai ta'liman li ummatihi. Yaqulu katsiran, ya.
Nabi membaca kasiran dengan sering fit du'ai dalam berdoa. Tujuannya apa kok Nabi sering baca doa itu? Ta'liman li ummati, karena untuk memberi pelajaran kepada umatnya, yakni kepada kita semua ini. Apa yang sering dijadikan doa oleh Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu yang sering kita jadikan doa itu. Pelajaran langsung dari Nabi. Ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran fi du'a ta'liman li ummatihi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.